Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan kepada kita. Semoga Allah memberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, saya doakan semoga yang saat ini masih memiliki hutang bisa Allah segera lunaskan. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali bersama saya di channel Mr. Freddy ini. Sahabat semua, mungkin di antara sahabat ada yang bertanya begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya ada mengendorse buku tentang bagaimana menjadi guru dahsyat, guru yang memikat, bagaimana mendidik dengan 7 nilai keajaiban, kemudian buku dari Bon Fahri. Nah, dalam kesempatan yang baik ini, pada konten kali ini saya ingin sharing kepada sahabat tentang bagaimana, terutama untuk guru ya, bagaimana Anda semua, sahabat semua bisa menjadi penulis. Nah, kenapa menjadi penulis itu penting? Karena penulis akan memberikan sebuah keabadian. Nah, ya, gitu. Nah, jadi dalam satu pelatihan yang saya adakan, kita punya kelas inspirasi, kelas inspirasi menulis. Nah, jadi apabila sahabat semua ingin menulis, kita mulai dari satu pertanyaan, ya. Pertanyaan begini: siapa di antara sahabat yang mempunyai atau mengenal, ya, yang mengenal dengan Bapak Soekarno? Siapa yang mengenal Bapak Muhammad Hatta? Siapa yang mengenal R.A. Kartini? Nah, kira-kira menurut sahabat, apakah mereka hidup ya sama zamannya dengan kakek kita? Ya, sama dengan kakek kita. Nah, kalau seandainya umur Pak Soekarno dengan kakek kita itu sama kelahirannya, ya di tahun 1900, misalnya 1920-an gitu kan. Nah, kenapa? Apakah pertanyaan berikutnya, apakah kita mengenal kakek kita secara langsung? Pasti kita tidak mengenal secara langsung. Namun, apakah kita mengenal kakek kita, apa yang menjadi pemikirannya pada saat itu, apa yang diperjuangkannya pada saat itu? Nah, berbeda halnya ketika kita berbicara dengan Muhammad Hatta. Mungkin orang sekarang mengenal Muhammad Hatta melalui tulisannya, bagaimana beliau bercerita tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi. Nah, bahkan beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kemudian Soekarno menulis banyak buku, misalnya Di Bawah Bendera Revolusi, Penyambung Lidah Rakyat, dan lain sebagainya. Bahkan untuk R.A. Kartini menulis kepada sahabatnya di Belanda, kemudian hasil tulisan surat menyuratnya itu dijadikanlah buku. Nah, pasti sahabat kenal dengan bukunya ya. Habis gelap, terbitlah terang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya sahabat ingin dikenal oleh anak cucu kita, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah menulislah. Itu. Salah satu niat kita untuk menulis adalah bagaimana anak cucu kita bisa mengenal kita, apa yang menjadi pemikiran kita pada saat itu, pada saat ini, dimana nanti pada saat masa depan anak cucu kita akan mengenal apa yang menjadi pemikiran dari kakek dan neneknya, gitu. Nah, kemudian banyak orang berpikir, Pak Freddy, saya akan menulis bagaimana sebuah karya itu menjadi sebuah karya yang masterpiece. Ya, bahkan buku itu saya pengen bukunya itu tebal, ya, tebal gitu. Nah, ternyata itulah kadang-kadang yang menjadi kendala daripada orang untuk menulis. Banyak orang berpikir bahwa tulisan itu adalah buah pikiran yang datang dari langit, gitu ya, hidayah. Nah, itu boleh dikatakan adalah wahyu. Nah, firman Allah, dan itu hanya diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, Al-Quran.
Tapi kalau kita seandainya saat ini kita berniat untuk menulis, maka sesungguhnya tulisan itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, dan apa yang ingin kita ceritakan kepada orang lain. Apa inspirasi yang ingin kita berikan kepada orang lain. Nah, saya ingin memberikan sebuah challenge ya, sebuah tantangan kepada sahabat semua. Dimana kalau seandainya ya saat ini sahabat sudah berusia di atas 30 tahun, maka sesungguhnya sahabat memiliki hutang ya, memiliki hutang 1 buku kepada negeri ini. Kenapa? Karena saya percaya bahwa sampai saatnya di usia Anda saat ini sudah berusia 30 tahun, maka sesungguhnya akan banyak sekali hal-hal yang bisa Anda ceritakan, banyak hal yang bisa Anda sharingkan kepada orang lain. Nah, saya ingin memberikan tantangan ini kepada sahabat semua, bagaimana sahabat bisa menjadi penulis. Ya, saya percaya jangan banyak menganalisa, tulislah, mulailah menulis. Nah, ketika Anda saat ini berusia di atas 30 tahun, maka sesungguhnya sahabat memiliki minimal 1 buku, hutang 1 buku pada negeri ini. Nah, saya doakan semoga sahabat semua bisa menyelesaikan bukunya yang pertama. Ketika Anda sudah menyelesaikan 1 buku, percaya deh, akan semangat sekali untuk Anda menyelesaikan buku-buku yang berikutnya. Ya, nah demikian untuk part pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan. Semoga bermanfaat. Ketika sahabat merasakan ada manfaat dari konten ini, silahkan like, share, dan subscribe. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita bersama. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya nanti sahabat akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.